gua mau ngejemput salah satu entrepreneur muda, dan bisa dikatakan juga Doi itu influencernya Lampung, karena bisnisnya banyak banget dan dia itu dulunya awalnya dari small business, dan sekarang bisa ntar kita lihat itu tempatnya udah gede banget. Nah, kita udah mau nyampe di tempatnya nih. Kita telepon dulu nih orangnya. Halo Wanku. Wan, Gusto dari depan turun ya Wan. Udah berapa tahun Wan ngejalanin Toy di ini Wan? 10 ke 11 tahun. 10 ke 11 tahun. Iya. Dan Toy di ini 11 tahun sampai udah ada yang bisa bikin replikanya ya Wan, bener nggak Wan? Iya, ada Toyholic. Ya, Toyholic itu Wan mulai dari SMA, SM1 pindah ke Bandung, SMA kelas 2 pindah ke Bandung. Nah, di sana Wan ngulik-ngulik komputer gitu kan, ngulik-ngulik. Nah, dari situ juga Wan buat ID Kaskus sebagai jualan. Itu pertama kali ya Wan ya? Jualan Toy di pertama kali ya? Iya, kita jualan di Kaskus itu tahun 2008. Apa tuh Wan? Masa-masa terpahitnya itu di 2000 berapa Wan? Kalau masa terpahitnya itu ya di sekarang ini sih, ini pahit. Ya, tapi ya mungkin sebelumnya itu di masa pas pindah ke toko itu 2018. Pindah ke toko di mana? Iya, dari toko Rumah Putih ke ke toko toko sekarang. Ya. Nah, konsepnya pun beda. Biasanya kan Wan, ya udah ini ngambil tempat nih satu, ya udah paling renov tipis aja ya kan. Iya. Ini yang tokonya sekarang Wan sampai pakai arsitektur segala macem kan. Iya. Gambar segala macem lengkap. Tapi itu tetap ya Wan ya, kalau tema depan itu kayak industrial gitu kan sih Wan? Dia kita sebutnya nggak terlalu industrial juga sih, kayak apa ya, home industrial gitu mungkin ya, karena kita kayak dikit juga nggunain material besi. Kayaknya dikit banget kita nggunain pas material sih besi kalau home ya. karena home sih. Toydi itu rumahnya para siapapun. Iya, rumahnya brand-brand lokal. Rumahnya brand-brand lokal. Pokoknya brand siapapun itu Toydi, di Toydi. Gua bahkan pernah dulu zaman gua kuliah di Bandung, adalah suatu masalah tipis ya Wan, inget kalau Wan inget ya. Itu gua nggak pulang ke rumah, gua tidur di Toydi berdua Wan. Sampai jadwalnya gua pulang lagi, sampai gua dibilang Gusta lulus dari Universitas Toydi. Lo kabur tuh, gue nggak tahu. Gua kabur. Kalau lo tahu Wan, pasti lo suruh gue pulang. Gitu ya Wan. Berarti Wan dari 2008 sampai sekarang 2020 paling pahit pendapatan itu sekarang ini Wan. Iya, sekarang ini di bawah ini banget sih. Gue dipesenin apa nih Wan? Ini kopi kicrik namanya, signature dari 101 Space. Iya, karena dari kopi kita bisa mulai ngicrik gitu kan. Dulu lah. Begitu. Ini udah berapa tahun Wan? Udah masuk 2 tahun ya? 1 tahun. 2 tahun ya. Kenapa tuh Wan Bang? Agar kan pelajaran juga buat pemuda-pemudi yang baru memulai small business gitu kan. Itu fokus kerjanya untuk main sih, jadi kayak belum mempelajari manajemen bisnis, manajemen, terus manajemen risiko dan lainnya. Pokoknya masih cuman dagang aja tuh ya, cuman cara tahu cara untuk jual produknya aja, nggak tahu cara nge-manage keuangan. Nggak tahu itu modal, nggak tahu itu apa. Iya, terus ya namanya waktu itu kita masih muda juga, masih kecil lah, bukan muda ya, masih kecil sih ya, jadi dapat keuntungan dipakai party. Itu party jenis apa tuan?
Kayaknya banyak party itu kan. Party apa ya? Party pesta gitu. Pesta party. Pesta party. Iya, Party itu pesta. Pesta party gitu. Nah, Sama rekan-rekan ya kan. Hai. Toto udah sampai kosan, gue ngapain aja? Ngoper. Bangkrut gitu ya kan. Balik ke Lampung. Tahun 2 tahun bangkrut ya kan. Bangkrut. Ya kan udah bangkrut udah deh balik ke Lampung. Ya akhirnya ngobrol lagi sama teman-teman di Lampung. Teman di Lampung ada yang minjemin tempat usahanya. Baru situ kita mulai toko pertama kali. Itu kalau nggak salah pertama kali yang ngedesain logo Toid itu almarhum ya mana? Almarhum Dewa. Almarhum Dewa ya. Itu logonya mulut kelihatan gigi. Gitu. Logo gigi ya. Logo gigi ya lebih gitu namanya kan. Itu logonya. Terus Wan, berarti masa terpahit Wan itu ketika Wan bangkrut di Jakarta, Wan balik Lampung. Iya. Bangkitnya lagi dengan cara apa sih? Kita lagi didukung sama teman-teman sih. Alhamdulillahnya emang ya karena kita juga balik ke Lampung di luaran juga dapat teman-teman gitu, teman-teman yang punya brand dan yang udah terkenal sekarang ya. Terus mereka Wan buka toko kecil, terus teman-teman itu mengisi barang. Udah lagi ya sama sekali nggak punya modal, cuman modal tempat itu pun dipinjemin. Jadi Wan kontakin teman-teman, itu gue buka toko di Lampung, masukin brand lo ke tempat gue. Nah dari situ dipromoin sama teman-teman yang brandnya udah besar kan, dipromoin ya akhirnya terus sampai sekarang sih itu masih orang masukin barang ya sistem consignment ya kan? Iya, pada situ kita dapat momennya sih pada tahun 2015 atau 2016 itu lagi gempar 2015 itu udah mulai gempar-gempar brand-brand lokal kan. Wan, kalau boleh tahu nih agak lebih masuk nih. Kerugian Wan waktu Wan balik ke Lampung itu dianggap berapa? Sekitarnya 400 juta lah. 400 juta bos, bayangin itu bukan bangkrut lagi, Terus Wan balik ke Lampung cerita dengan bokap suruh Wan daftar kerja. Terus Wan tanya, Wan punya aset networking kan? Wan nggak punya aset berupa barang atau apa yang bisa dijadiin jadi uang. Wan punya networking di luaran yang bisa membantu kita untuk menghasilkan uang. Wan manfaatin aja itu. Lebih ini nggak sih Wan, lebih kayak mengutamakan relasi-relasi di luar gitu nggak sih? Buat ngebantu mensukseskannya kan gitu. Apakah pernah ada orang yang nawarin, dah Bin, gua jadi investor buta lo, pembagiannya sekian. Apa emang Wan dari awal individu? Wan dari awal individu sih. Individu, ya akhirnya Wan ada modal tuh dari gadein BPKB motor. Dapat modal, akhirnya mulai ngeproduksi baju gigi dari modal itu. Logo pertama ya gigi. Baju gigi sama tulisan Toidi gitu. Toidi ini ya. Sama gelang. Gara-gara gelang itu juga Wan yakin kok, wah ternyata untung banget ya jual produk sendiri. Karena Wan kan jual pertama kali produk itu adalah gelang. Dapat modal, Wan produksi kaos Toidi. Akhirnya dari situ bisa langsung pindah ke toko yang kedua yang di Weraran ya. Gimana sih Wan bisa ngumpulin circle dari circle A, B, C jadi satu di sini? Itu dengan cara apa? Semuanya organik sih, dan ya Wan juga jujur sama semuanya sebelumnya bisa dikatakan orang baru gitu kan. Wan dia resip paling lama mereka 7 tahun atau 8 tahun sama Wan itu kan ya, termasuk yang nggak baru sih, tapi Wan scouting dari awal itu dari vibes sih. Mereka nongkrong vibesnya masuk. Terus Wan gali lu bisa apa? Jadi Wan tinggal scouting jadi ini bagian ini di sini, bagian ini di sini gitu. Ya akhirnya terjaga kayak sekarang ekosistem yang sangat organik gitu. Terus Wan, ini kan kita udah sedikit banyak ngobrol. Mungkin ada nggak tips buat orang yang baru mau mulai small business? Ada nggak tips biarin ketika jatuh lu harus terus coba? Tipsnya dari pertama lu buat bisnis, jangan pernah berpikir lu bisnis ini buat sampingan. Harus jadi bisnis ini utama. Gue bisa makan dari sini, gue bisa kaya dari sini, gue bisa kemana-mana dari usaha gue gitu.
lo tanamin aja itu, jadi semua yang lo lakukan juga bakal maksimal. Dan ya terus konsisten aja sama usaha lo memulai usaha let's say clothing, lo konsisten, mau badai mau apa, mau namanya bisnis nggak selalu akan baik, cobaannya juga banyak gitu kan, naik turun tuh, wah gua sih kan ngerasain naik turun udah nggak tahu lagi berapa gitu, naik turun, konsisten aja. Jadi di nanti ada masanya orang-orang tuh bakal ingat kalau lo tuh sebagai pengusaha ini gitu, sebagai pengusaha ini. Dan ya karena kalau lo konsisten, ya orang juga atau investor juga tuh bakal percaya sama lo, ya lo jalan bisnisnya udah lama. Tuh tipsnya buat calon-calon entrepreneur muda atau calon-calon yang mau bikin small business. Intinya tetap konsisten, jangan pernah takut bangkrut. Kesalahan yang paling fatal ya Bang, kalau ketika baru mau bangun small business itu apa Bang? Bisnis berdasarkan tren, misalnya trennya lagi jual boba misalnya, lagi jual boba, gua ikut bisnis boba, bisnis latah gitu ya? Bisnis latah yang umurnya nggak akan lama, dan tuh yang berdasarkan tren. Jangan pilih gitu. Jadi untuk memulai bisnis itu kalau bisa didasari dari apa yang lo suka. Lo sukanya otomotif, lo sukanya motor, ngoprek motor, ya bisnis tuh bagusnya di motor gitu. Jangan lo jual gula gitu, jangan lo jual beras gitu. Ya kayak kalau gua dari SMA itu udah pas gua di Bandung, gua sempat kayak kalau sekarang ini just tip lah namanya ya. Waktu itu belum ada kirim foto apa, mereka mau percayain ke gua. Ngumpulin anak Lampung, ngumpulin untuk beli barang-barang distro di Bandung. Dan gue jadi tiap pulang sekolah main ke distro, beli titipan. Terus saya bawa diri ke Ramat Jati, ke Lampung. Nanti nyampe sana berebut, anak-anak dari ke sekolah tuh udah berbagi, terus ya udah mulai ya jadi menyebar lagi. Kalau sama apa binar gitu. Jadi ya kayak gitulah perkembangan ya yang membuat gue bisa yakin jadi pedagang, ya mungkin karena itu juga sih. Oke, itu tips dari Wan Binar yang alhamdulillah Bos Bom Bom bisa ngajak dia collab dan masuk dalam konten Bos Bom Bom yang kali ini. Total terbesar selama Wan usaha clothing itu Wan lulus berapa? Setahun ya hitungannya. Per tahun ya, boleh. Per tahun lah ya. 2,2 miliar. 2,2 miliar. Itu terbesar di sepanjang tahun Wan. Sepanjang tahun Wan itu 2,2 miliar. Di tahun berapa? 2017 atau 2018 gitu. Itu toko di lupa. Karena udah kebanyakan pindah, lupa gitu tahun berapa. Jadi total paling besar tuh buat para viewersnya Bos Bom Bom yang mau nyoba bisnis, Wan tuh bangkrut 400 juta tapi dia tetap bangun, tetap lanjut dan dapat mencapai keuntungan 2,2 miliar selama bisnisnya berjalan. Apa nggak keren tuh? Gue juga mau sih. Gimana ya Wan? Dapetin ya Wan? 2,2 miliar setahun ya. Tapi kita party gimana Wan? Ini tuh. Jadi tips udah dapat, tips dari Wan udah dapat, kita udah ngulik habis-habisan Wan. Thank you banget nih Wan. Sama-sama. Mau ngasih waktunya buat Bom Bom. Semoga Wan selalu sukses dan warga juga selalu sehat, selalu timbul otak-otak kreatifnya. Iya, ide-ide kreatif ya. Ide-ide kreatif dan semakin bikin dunia perkalseran Lampung selalu melesat. Oke, sekian video dari Bos Bom Bom. Tetap pantengin channel YouTube gua, Bos Bom Bom dan Bos Bim. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Kalau nggak subscribe, cuma nonton aja bikin video kayak gini butuh modal. Jadi tolong dimengerti. Jadi di subscribe dan dipencet loncengnya. Oke, sampai jumpa dulu. Salam dari Bos Bom Bom, salam Kemsku.